Halo semuanya, saya Seno Christian dengan NIM F1021251066. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Siska Ferdina, MPD. Kata pendidikan rasanya tidak asing di telinga kita, meski kadang digunakan pada konteks yang lebih formal. Namun, pendidikan itu membersamai kita semua. Kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, berjalan beriringan dengan pendidikan. Secara etimologi, kata pendidikan yang dalam bahasa Inggris education berasal dari bahasa Latin educare, yang berarti keluar dan ducare yang berarti menuntun, memimpin, dan mengarahkan. Sehingga pendidikan atau edukasi adalah membimbing seseorang bebas dari ketidaktahuan. Ada banyak definisi mengenai pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara menurut Aristoteles, pendidikan adalah fungsi negara dan masih banyak definisi lainnya. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi menjadi dasar munculnya istilah pendidikan. Manusia itu unik berbeda dari makhluk lainnya. Mengutip dari buku ini, saya menyimpulkan beberapa aspek tentang keunikan manusia. Di antaranya, kemampuan manusia dalam mengkategorikan, berpikir abstrak, dan membentuk gambaran realitas yang tidak hadir. Dan bernalar. Kesadaran diri dan kesadaran akan kematian mengkreasikan bahasa simbolik, kemampuan untuk membuat, menggunakan alat, serta mengembangkan teknologi. Memiliki struktur sosial yang jauh lebih rumit daripada primata lain, memiliki kode hukum dan lembaga politik, berperan dalam sains, sastra, dan seni, memiliki sistem moral dan kepercayaan, mengalami evolusi budaya, serta kecenderungan untuk menilai tindakan sebagai benar atau salah. Nah, dalam perspektif filsafat, filsuf Plato menyatakan bahwa manusia adalah makhluk berakal, dan akal manusia berfungsi mengarahkan budi. Moral manusia dapat membuatnya dengan mudah dibedakan dari spesies binatang lain. Dalam perspektif sosiologi, manusia adalah homo sosio, yaitu makhluk yang bermasyarakat. Namun di era digitalisasi saat ini, isu individualisme akan menjadi hal yang lumrah. Setiap orang dengan kesibukan tersendiri, kehadiran dawai membuat kita tidak mampu menyadari kehadiran orang-orang di sekitar kita. Dampak digitalisasi merambat masuk ke dunia pendidikan, memengaruhi bagaimana manusia berelasi dengan sesamanya. Mulai banyaknya konten berbahaya dan vulgar memengaruhi perilaku para pelajar. Seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus merupakan seorang influencer kerap membagikan pengalaman menjengkelkan selama bertugas di tanah Papua. Salah satu dari banyaknya kasus adalah kehamilan anak SD yang akan ditampilkan dalam cuplikan video berikut ini. Diajak ngomong bingung, lulus SD pun enggak. Kelas 4 SD sudah keluar karena hamil. Hamil sama siapa? Sama teman sepermainannya. Teman sepermainannya umurnya masih 16 tahun. Teknologi komunikasi diciptakan karena hasrat manusia yang hidup bermasyarakat. Teknologi dalam kasus ini dawai dimaksudkan untuk memperluas relasi kita, menembus batas wilayah. Namun, kerap saja terjadi penyalahgunaan, seperti pada video tersebut. Melihat situasi zaman sekarang, rasanya begitu memprihatinkan, tapi mari kita menyelam lebih dalam. Secara teoritis, pendidikan terdiri dari beberapa unsur, diantaranya peserta didik, pendidik, interaksi keduanya, tujuan, materi, alat dan metode, serta lingkungan. Jika ketujuh unsur ini berjalan beriringan dengan baik, pendidikan Indonesia akan mencapai titik maksimalnya. Lantas bagaimana kenyataannya? Permasalahan yang begitu kompleks dan variatif rasanya tidak cukup untuk dibahas semua dalam video ini. Jadi saya memilih beberapa kasus yang mewakili ketujuh unsur ini. Bukanlah rahasia umum lagi bahwa setiap sekolah terdapat oknum guru yang bahkan tidak memahami esensi dari pendidikan itu sendiri. Kita kerap menemukan tenaga pendidik yang selama proses pembelajaran tidak membuahkan hasil dengan baik. Mereka berlindung di balik kata student center tanpa benar-benar memahami arti dari kata tersebut. Akibatnya, pelajar dibiarkan belajar sendiri tanpa adanya bimbingan dan arahan.
Mereka diminta menyajikan materi tanpa dievaluasi dulu keakuratannya. Akibatnya kerap terjadi kesalahan tafsir dalam beberapa teori. Yang paling miris, bahkan tenaga pendidik dalam kasus ini guru menggunakan waktu mengajarnya untuk bermain dawai. Interaksi yang menjadi bagian dari unsur pendidikan seakan pudar, tersisa interaksi antar peserta didik. Jika demikian, apakah sudah seharusnya kita mempertanyakan apakah peran guru tersebut benar-benar diperlukan? Guru yang seharusnya menjadi penyalur ilmu merubah perannya. Murid membimbing murid. Begitulah kenyataan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara soal lingkungan pendidikan. Di luar sana terdapat banyak sekali anak-anak yang tidak seberuntung kita untuk menempuh pendidikan formal saja. Mereka harus menempuhnya di gubuk, misalnya seperti SDN 4 Gulbung di Jawa Timur yang harus menempuh pendidikan di gubuk lantaran terjadi sengketa tanah akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas dan tidak bersertifikat. Selanjutnya ada SMP 6 Buntu Malangka di Mamasa yang harus menempuh pendidikan di gubuk lantaran jarak dengan SMP terdekat yaitu SMP Negeri 2 Bantu Malangka itu terlalu jauh. Ini merupakan suatu kecacatan dalam penerapan unsur pendidikan di mana terjadinya ketidakmerataan dalam penyebaran sarana prasarana, guru serta juga lingkungan pendidikan yang tidak memadai. Oh ya, sebelum menutup video ini saya ingin memberikan sedikit insight. Jadi terdapat sekolah di Bali, private school, namanya Green School Bali. Dia terletak di jantung hutannya Bali, di mana sekolah ini unik karena mereka menyatu dengan alam. Dalam artian mereka merupakan sekolah tanpa dinding dan mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutannya di dalam kurikulum. Jadi mereka aktif dalam kegiatan daur ulang maupun hal-hal yang berhubungan dengan alam. Saya pikir itu sangat cocok sekali ya untuk diterapkan di pendidikan Indonesia. Paling tidak setiap sekolah itu memberikan pendekatan alam sebagai wujud dari penerapan asas alam terkambang. Mungkin sekian saja dari saya, Seno Christian, dan terima kasih.